Indonesia 54. Prihatin ya Pak? Artinya, jika mengerjakan sesuatu dalam sehari, Iya. kita hanya bisa menyelesaikan 54 dari 100. Bahkan kita masih tertinggal dari negara yang sedang konflik seperti Palestina. Angka Human Capital Index Palestina itu 58. Kita kalah Pak? Kita kalah. Padahal kita nggak perang. Ya, itu. Ini pembelajaran lebih ketat lagi Pak, karena kita langsung terjun ke lapangan dengan pembelajaran sesama rekan sejawat. Dengan pendekatan lesson study. Speaker wheel itu kita gunakan untuk kegiatan pengelompokan siswa. Jadi siswa itu akan terkejut Pak, ketika nanti speaker wheel itu diputer, kemudian ternyata oh saya satu kelompok dengan ini, saya satu kelompok dengan ini. Jadi yang tadinya mereka itu bosen menjadi antusias. Hadirin dan tamu undangan, bertemu lagi dengan saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng. Hari ini saya mendapatkan kesempatan istimewa. Saya berada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam acara Ngopi Gayeng. Itu singkatan, Ngobrol Pintar Guru Jateng. Dan hari ini saya sudah ditemani ini beberapa narasumber yang istimewa banget. Saya sapa satu persatu. Yang pertama, beliau adalah Dr. Agus Tiarsah SIT SH MP. Beliau adalah PJ Bupati Tegal. Kita berikan aplaus dulu untuk beliau. Terima kasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber yang kedua, beliau adalah Ahmad Jazuli SPD SD, fasilitator daerah dari Tanoto Foundation. Assalamualaikum semuanya. Ini satu lagi hadir yang paling cantik di antara kita berempat nih. Beliau adalah Ibu Siti Rohyani SPD, Guru SDN Karangdawa 03 Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Hadirin semua, acara ini terselenggara atas kerjasama dari Tanoto Foundation, juga pemerintah Kabupaten Tegal dan Tribun Jateng. Pak PJ, izin Pak, kita mau ngobrol-ngobrol. Ya, Ini silakan. topiknya hari ini tentang pendidikan di Kabupaten Tegal, Pak. Jadi kita nanti ngobrol seputar seputar pendidikan di Kabupaten Tegal. Kita kaitkan dengan program terkini dari Tanoto Foundation. Kalau Pak PJ sendiri melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Tegal ini sekarang seperti apa Pak? Sejak mungkin Pak PJ hadir di Tegal udah berapa lama Pak? Saya sudah hampir 1 tahun ini. Wah, udah 1 tahun ya. Iya. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Iya. Pendidikan di Tegal. Baik, Pak Erwin, terima kasih. Salah satu fokus saya di Kabupaten Tegal ini, selain tentunya tugas dari Kemendagri adalah memastikan bahwa proses pilpres dan pilkada yang kemarin itu berjalan dengan baik dan kondusif. Ya. Insya Allah sampai hari ini dan mudah-mudahan kita berharap bahwa hasil pilkada kemarin juga berdampak yang positif lah di masyarakat. Saya punya tugas-tugas lainnya yang diamanatkan oleh Mendagri, dan di dalam tugas-tugas 111 tugas-tugas yang disampaikan oleh Mendagri, di dalamnya juga ada pendidikan. Dan saya juga punya 9 program unggulan. Salah satu dari 9 program unggulan itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Jadi tentunya berbicara tentang sumber daya manusia, berbicara tentang pendidikan, berarti berbicara tentang guru dan siswa yang ada di Kabupaten Tegal ini. Iya. Saya hari ini melihat bahwa proses pendidikan di Kabupaten Tegal ini, ya, kalau untuk dirata-ratakan di Jawa Tengah dan nasional, kita sudah cukup baik sebenarnya. Kita sudah di atas rata-rata nasional. Oh iya Pak? Ya, kita sudah di atas rata-rata nasional gitu. Nah, tentunya apakah ini cukup? Belum cukup, baru saya gitu. Ya. Ada beberapa hal yang harus lebih kita fokuskan. Bagaimana proses pendidikan yang ada di Kabupaten Tegal ini tidak hanya prosesnya adalah memberikan pendidikan, tetapi pasca dia melalui pendidikan tersebut apa yang didapat. Maka angka ukurannya lainnya itu yang menjadi barometer itu adalah pengangguran. Semakin banyak jumlah pengangguran, ada sesuatu di bawah ini yang harus kita perbaiki gitu. Nah, kita perbaiki. Nah, ini yang saya pikir menjadi PR bersama, karena angka pengangguran kita walaupun sudah turun,
Di Januari 2024 itu di angka 74.000, tetapi sekarang sudah berada di angka 64.000 sekian gitu. Lumayan juga Pak ya? Lumayan jauhnya. Tetapi harus disadari bahwa sekuat apapun kita menyelesaikan pengangguran yang ada, pengangguran baru akan tetap muncul. Ya. Karena itu dampak dari tamat sekolah SMA dan tamat dari kuliah. Anak-anak muda sekarang tidak langsung mau bekerja. Mereka masih menunggu mendapatkan pekerjaan yang masih sesuai dengan hatinya atau keinginannya. Ini yang menimbulkan pengangguran baru. Nah, ini mengangguran pengangguran baru. Artinya bahwa tanggung jawab untuk memikirkan ini juga bagian yang saya pikir harus kita pikirkan bersama, dan itu bagian dari proses tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tanggung jawab dari seluruh guru yang ada di Kabupaten Tegal ini. Dan kehadiran Tanoto Foundation ini, saya pikir ini menjadi pintu juga untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan itu. Saya pikir demikian, Mas Erwin. Iya, jadi pemerintah Kabupaten Tegal tentu senang banget ya Pak ya, ada pihak dari swasta Pasti. masuk ikut membantu pendidikan Pasti. di Kolaborasi kuncinya menjadi cara cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya. Baik Pak PJ, kebetulan ini kan sudah hadir juga Pak Ahmad Jazuli, SPD MD. Beliau adalah fasilitator dari Tanoto Foundation. Jadi ada program namanya FASDA 2.0 ya. Fasda perubahan. FASDA Perubahan. 2.0. Itu apa Pak sebenarnya? Bisa Ya, mungkin dijelaskan. oke. Izin Pak. Ya, Oke. silakan. Jadi Fasda Perubahan 2.0 ini merupakan gerakan berubah untuk yang lebih baik, terutama peningkatan kualitas pendidikan gitu di daerah Kabupaten Tegal. Kemudian program ini juga diinisiasi oleh Tanoto Foundation yang bekerjasama dengan Dinas Dikbud Kabupaten Tegal. Nah, ini termasuk program yang kedua kalinya Pak, karena yang pertama dilaksanakan tahun 2023. Dan fokus pada tahun ini kita menitik beratkan pada peningkatan mutu pembelajaran di literasi dan numerasi Pak. Itu yang bisa saya berikan. Itu rencananya berapa lama program itu? Ya, program ini sudah disosialisasikan pada bulan April kemarin. Kemudian kita mulai actionnya itu mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi itu sampai bulan September ini. Selesai. Nah, Oktober kita tinggal pelaporan gitu. Oh, jadi programnya itu berupa semacam pendampingan gitu ya ke sekolah-sekolah yang ditunjuk. Ya, kita punya strategi berbeda-beda tiap misalnya begitu. Salah satunya sekolah yang didampingi adalah Bu Siti Royani. Bu Siti Royani ya, dari SD. Dari SD Negeri Karangdawa 03, Kecamatan Margasari. Jadi gimana Bu pengalamannya dapat pendampingan dari Tanoto Foundation? Mungkin bisa cerita. Ya, silakan Bu. Silakan Bu Siti. Alhamdulillah Pak, ini merupakan suatu keuntungan bagi saya karena mendapat fasilitas pendampingan dari Tanoto, dari Fasda Perubahan Pembelajar Merdeka ya. Di mana ini menambah wawasan saya dan referensi saya. Tentunya saya lebih percaya diri ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran numerasi. Di situ kami di Kombel kelompok belajar Hukus Gajar Dewantoro itu di Kecamatan Margasari. Itu mendapat banyak sekali kegiatan pendampingan seperti penguatan pembelajaran literasi numerasi serta pemanfaatan teknologi baik digital maupun non digital. Jadi kami sangat antusias, sangat suatu kebanggaan bagi kami bisa didampingi oleh tim Fasda dari Tanoto. Senang ya Bu ya? Senang sekali, luar biasa senangnya Mas Erwin. Mungkin saya kembali ke Pak PJ ya Pak ya. Jadi tadi disampaikan pemerintah ini butuh banget peran dari swasta dengan kolaborasi. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Tegal sendiri, bagaimana Pak caranya mendorong pihak-pihak swasta ini agar bisa ikut aktif berperan dalam memajukan Kabupaten Tegal? Ya, Mas Erwin, pertama support pemerintah pasti di anggaran. Nah, Ya, anggaran itu yang pertama. Pemerintah melalui teman-teman Bapeda harus berani menganggarkan. Kalau ingin ada perubahan di SDM, berani menganggarkan anggaran yang besar sebenarnya untuk dunia pendidikan dan peningkatan kapasitas kompetensi SDM. Itu salah satu kuncinya, dan kita mendorong itu di dalam
Untuk Indonesia Emas 2045 pun itu tidak akan mungkin kita capai tanpa kita mau menyiapkan anggaran yang lebih besar untuk sisi itu. Nah, tetapi di luar sana, artinya di luar Kabupaten Tegal, di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, kita tahu banyak sebenarnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau apapun yang bergerak, NGO dan sebagainya, yang bergerak untuk mencari daerah-daerah lokasi-lokasi yang memerlukan, yang kekurangan anggaran dan sebagainya untuk bisa mensupport anggaran yang ada di Kabupaten Tegal sebenarnya pemerintah daerah. Maka saya berharap sebenarnya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, kemudian dari Bapeda dan dari lembaga-lembaga ataupun relawan-relawan pendidikan ini harus fokus juga ke situ tuh. Yang pertama mengawal bagaimana anggaran di pemerintah Kabupaten Tegal itu bisa terkucur untuk peningkatan kapasitas kompetensi SDM. Di sisi yang lain harus belajar nih membangun jejaring keluar. Nah, kelemahan kita di daerah kan salah satunya itu tuh. Betul. Kita merasa apa yang ada di sini itu yang kita syukuri, padahal sebenarnya syukur itu juga harus ikhtiar bagaimana kita bisa berjuang lebih jauh gitu. Nah ini yang tahun 2024 ini saya mengajak teman-teman baik di semua OPD sebenarnya, bukan hanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, semua OPD, yuk keliling, yuk keluar di Kabupaten Tegal, berkomunikasi di luar. Dengan berkomunikasi di luar kita bisa mengenal banyak orang. Dengan mengenal banyak orang kita bisa mendapatkan informasi apapun, termasuk uang yang bisa kita bawa kemari. Tetapi dari luar sana, NGO, LSM apapun namanya untuk datang kemari, dia kan harus mendapatkan data yang cukup dulu. Apakah tempat ini bisa landing tidak program dan anggaran mereka. Nah ini yang saya minta teman-teman bekerja keras menyiapkan itu. Nah belajar untuk bisa menyiapkan itu, menciptakan tematik-tematik berdasarkan data yang ada. Dan pergerakan itu harus semua bergerak sebenarnya. Mudah-mudahan kalau ini menjadi komitmen bersama, saya yakin bukan hanya Tanoto Foundation hari ini yang sudah hadir, dan kita berharap Tanoto Foundation juga bisa bertahan terus nih di Kabupaten Tegal. Tapi kita juga bisa menghadirkan LSM dan NGO yang lain untuk bersama-sama, bersama Tanoto Foundation, untuk terus bisa mampu meningkatkan kapasitas kompetensi SDM yang ada. Saya di berbagai tempat menyampaikan, Mas Erwin, ke teman-teman, saya paling khawatir dengan stunting. Stunting. Saya menargetkan stunting kita saat saya di awal saya masuk itu di 18%. Di 20, lupa saya, 21 atau berapa persen. Tapi hari ini kondisinya sudah, kita mau coba menembus di angka 14%. Dari di atas 20 turun ke 14% kita. Dalam Walaupun sekarang mungkin angkanya belum sampai 14, kita coba kejar ke 14. Kemarin saya coba kejar di angka 1 digit 9% gitu. Walaupun itu hal yang mustahil menurut teman-teman, dan setelah saya jalani memang nyaris-nyaris mustahil gitu sebenarnya. Tetapi emang harus dikejar. Dan setelah saya pelajari bahwa bersama teman-teman untuk bisa menurunkan stunting itu di angka 1 digit, ciptakan lapangan pekerjaan. Karena stunting itu terjadi karena keluarga yang bersangkutan tidak bisa memberikan penghidupan yang layak karena tidak ada kerja atau bekerja tapi dengan upah minimum, sehingga tidak bisa menghidupi, menafkahi, memberikan makan anaknya yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan sebagainya. Sehingga anak-anak yang di bawah umur 5 tahun di rumah itu menjadi anak-anak yang menurut hitungan Dinas Kesehatan itu dalam kategori stunting gitu. Nah, stunting ini kan menjadi PR juga ini sebenarnya bagi dalam dunia pendidikan. Tanoto Foundation dan beserta guru. Di dalam satu ruang kelas belajar SD, anak-anak kelas 4, mungkin kelas 5, atau kelas 3, atau kelas 6. Kita kan nggak bisa tahu lagi nih, dulu dasarnya stunting atau tidak. Diberikan ilmu yang sama, daya tangkapnya nggak sama. Guru repot ini ngajarnya. Betul. Kurikulum juga tidak mengajarkan, membedakan antara anak yang tidak bisa menangkap dengan cepat dengan anak yang bisa menangkap dengan cepat. Ini kan persoalan yang ada di guru juga hari ini. Sehingga kemudian maka apa yang menjadi harapan guru? Yang mudah-mudahan mereka bisa lulus saja, bisa selesai kelas ini dengan baik. Padahal kalau mau diukur lebih detail, ada anak yang bisa menangkap semua pelajaran dengan baik 90%, ada anak yang hanya menangkap 20%. Walaupun nanti kemudian dengan bantuan tugas dan sebagainya, kurikulum mengajarkan itu dia lolos. Tetapi lolos akhirnya begitu mau kita hitung literasi dan numerasinya nggak masuk gitu. Ya, dia bisa membaca, dia bisa memahami, tapi dia tidak memahami apa yang dibaca. Begitu kita minta dia menjelaskan lagi apa yang dibaca,
dia tidak paham. Iya. Literasinya tidak cukup menurut Iya, saya. iya. Numerasinya apalagi begitu dia berhadapan dengan kondisi masyarakat, dia harus berhitung ini untung rugi atau dampaknya seperti apa. Logika berpikirnya juga nggak masuk gitu. Iya. Ini persoalan kelas yang saya pikir nggak tahu saya. Tanoto Foundation cukup kuat tidak untuk bisa hadir juga di sisi-sisi itu gitu. Sehingga bukan jumlah kelulusan saja dan jumlah ketidaklulusan saja, tetapi kemampuan literasi dan numerasi dari anak-anak yang lulus itu memang bisa kita hitung dengan cukup baik. Peningkatan kapasitas guru itu menjadi hal yang utama, tetapi menghitung juga bahwa siswa yang lulus itu literasi dan numerasinya benar-benar cukup, itu juga menjadi PR. Saya pikir Tanoto Foundation sudah hadir, sudah sangat membantu, tetapi cukup kuat tidak ini untuk mempercepat apa yang menjadi harapan kita bersama tadi. Saya pikir gitu Mas Erwin ya. Iya Pak, benar sekali nih Pak, nyambung banget nih dengan program dari Tanoto. Tadi Pak PJ sudah menyampaikan dengan detail ya, bagaimana ada kaitan antara stunting ya, kemudian kalau sudah masuk ke dunia pendidikan lemah di literasi dan numerasi. Nah, program FASDA ini memang ada yang bertujuan salah satunya untuk menguatkan literasi dan numerasi. Betul. Itu bagaimana ceritanya Pak Ahmad? Programnya apa aja? Kami dari FASDA Perubahan 2.0 ini pada intinya kita punya 4 tim Pak di Kabupaten Tegal ini. Kita punya tim FASDA, yang pertama Galawi, kemudian The Big Book, yang ketiga Funmatic, dan yang keempat Pembelajaran Merdeka. Nah, keempat mata ini bergerak di itu Pak, peningkatan kualitas pembelajaran untuk strategi numerasi dan literasinya itu. Dan kita punya strategi masing-masing. Untuk yang di Galawi sendiri itu mengarahnya kepada flipbook. Jadi media digital untuk menciptakan pembelajaran numerasi dan literasi melalui gurunya itu dengan kompetensi yang sudah diarahkan oleh para FASDA, sehingga nanti kemampuan strategi itu dalam menangkap sebuah pelajaran itu bisa terbantu. Itu untuk yang flipbooknya itu di Galawi. Kemudian yang kedua ada The Big Book. The Big Book ini bergerak di pelatihan. Nah, pelatihannya itu dengan menggunakan media numerasik. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya kepada peserta didik melalui pembelajarannya. Dan yang ketiga Funmatic, ini sudah kelihatan di namanya. Fun itu kan menyenangkan ya, berarti materinya menyenangkan, dan kita itu mengarah itu ngambilnya di metodenya. Jadi metode itu menggunakan metode F4. Jadi find, facility, fix, dan finish. Find itu pertama guru harus menemukan terlebih dahulu permasalahan dari peserta didik. Kemudian kita baru fasilitasi. Kira-kira peserta didik ini minatnya apa, bakatnya apa, potensinya apa. Nah, kita gali di situ. Satu kita fixkan. Fixkan itu di sini kita akan membuat sebuah strategi pembelajaran yang tepat supaya anak itu bisa menyerap materi dengan baik. Dan terakhir kita finish. Finish ini kita evaluasi, kita refleksi bagaimana pembelajaran kita sudah selesai. Jadi dari awal perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi itu kita sudah programkan di Funmatic ini. Dan terakhir saya tim Pembelajaran Merdeka, masuk ini Ibu Siti Roin juga saya dampingi. Ini pembelajaran lebih ketat lagi Pak, karena kita langsung terjun ke lapangan dengan pembelajaran sesama rekan sejawat. Dengan pendekatan lesson study. Itu. Jadi kita secara FASDA itu saya langsung menemani teman-teman saat observasi pembelajaran, kita langsung di situ Pak, observasi, kita temukan masalahnya, kemudian kita perbaiki, refleksi, evaluasi. Nah, kalau kami itu supaya lebih mengena dengan anak-anak yang sekarang sudah zaman digital, maka kita itu mengarahkannya untuk pembelajaran merdeka itu pembelajaran dengan media digital dan non digital. Jadi kita blended di situ. Itu salah satu yang sudah kami laksanakan itu Pak. Luar biasa ya, kita berikan aplaus dulu lah. Pak Ahmad nih selain fasilitator, kepala sekolah juga Pak. Makanya menguasai banget masalah. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Pak Ahmad. Nah, Bu Siti, setelah menerima program pendampingan ini, apa aja sih yang kemarin sudah dilakukan di sekolahnya Bu Siti? Tadi menyambung yang disampaikan Pak PJ. Jadi sebelumnya kami mendapat penguatan dari FASDA, yang pertama tentang pembelajaran literasi numerasi, kemudian pemanfaatan teknologi digital maupun non-digital. Nah, sebelum itu kami dibentuk kelompok Pak. Jadi kami itu masuk ke dalam kegiatan listen study, di mana kegiatan itu terdiri dari beberapa guru di berbagai sekolah yang berada di kelompok belajar Ki Hajar Dewantoro di Kecamatan Margasari. Jadi kita terdiri dari 5 guru yang mana dari kegiatannya itu ada 3 tahapan, yaitu plan,
perencanaan, terus do. Itu berarti ketika kita mempraktekkan, dan C itu kita merefleksikan pembelajaran. Di kegiatan itu kami berdiskusi dengan pendampingan FASDA, yaitu untuk menentukan strategi apa yang tepat. Jadi ketika kita melihat karakter siswa itu bermacam-macam seperti yang Bapak sampaikan tadi, nggih, kita belajar dulu yang namanya asesmen diagnostik, mempelajari kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian kita tentukan strategi yang paling tepat pembelajaran atau model pembelajaran yang paling tepat yang akan kita terapkan. Karena fokus di kegiatan pembelajaran Merdeka itu adalah kegiatan berbasis teknologi digital, jadi ada beberapa kegiatan yang kami gunakan yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang pertama itu Canva. Canva itu kita gunakan untuk membuat komik, di mana komik itu merupakan salah satu multimodal yang di dalamnya itu tidak berupa hanya teks, di situ juga ada gambar. Jadi pembelajaran untuk literasinya itu akan lebih menarik perhatian peserta didik ketika mereka belajar menggunakan komik. Dan yang selanjutnya ada yang namanya Picker Wheel. Picker Wheel itu kita gunakan untuk kegiatan pengelompokan siswa. Jadi siswa itu akan terkejut, Pak, ketika nanti Picker Wheel itu diputer, kemudian ternyata, oh saya satu kelompok dengan ini, saya satu kelompok dengan ini. Jadi yang tadinya mereka itu bosen menjadi antusias. Jadi mereka itu akan terfokus. Jadi kita itu menerapkan hasil dari bimbingan para FASDA ini memang benar-benar kita terapkan. Kita berusaha menerapkan pembelajaran dengan berbasis digital dan juga inovasi-inovasi yang kami lakukan agar pembelajaran lebih menarik, meningkatkan minat dan bakat siswa. Ini seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi hadirin semua, seru ya. Pak PJ, kita juga open nih. Kalau ada yang mau tanya dari peserta, silahkan. Ada yang mau tanya enggak? Oh, silakan Bu. Mungkin kenalin dulu Ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Pak wabarakatuh. PJ dan teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kusnaini. Saya bertugas di SD Negeri Kajian 2 Kecamatan Talang. Saya juga diberi amanat sebagai kepala sekolah dan saya termasuk salah satu dari fasilitator daerah dari Tanoto Foundation. Sama Izin bertanya nih Pak. Satu tim. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal ini kan tentunya membutuhkan kolaborasi banyak nih Pak dari OPD dan stakeholder lain. Nah, apa sih kebijakan yang akan Bapak buat agar kolaborasi yang lebih baik itu bisa terrealisasi? Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah ada peluang dari pemerintah daerah untuk menggerakkan dana CSR dari perusahaan swasta untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi guru di Kabupaten Tegal? Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Kusnaini. Ya. Kita berikan aplaus dulu. Pak, 2 pertanyaan bagus-bagus nih Pak. Ya. Tujukan ke Pak PJ semua. Seru Silakan, nih, Pak. seru. Harus berubah posisi dulu. Iya, dulu ini. Pak Erwin. Iya, saya yang pertama bahwa memang kuncinya sih tadi di anggaran sebenarnya yang harus bisa memastikan ya teman-teman Bapeda ini yang harus jadi PR ini untuk bisa memastikan. Saya datang kemari dengan membawa banyak mimpi, bawa buku untuk dibaca, ya. Untuk bisa kemudian bercerita ke teman-teman bagaimana di tempat lain sukses di dunia pendidikannya, kemudian bisa kita tiru di sini. Tapi begitu jalan terbentur dengan anggaran dan sebagainya, itu menjadi. Tetapi kan kita tidak boleh menyerah di situ tuh. Saya sebenarnya sangat menginginkan begini sebenarnya. Bahwa guru-guru itu tidak hanya belajar dari buku, belajar dari seminar-seminar, tetapi belajar dari teman-temannya. Tetapi guru-guru itu juga harus
ada pertukaran guru ke luar negeri sebenarnya. Wah, sampai luar negeri, Pak. Luar biasa. Itu sebenarnya yang paling harus ini nih sebenarnya. Iya. Karena supaya jangan seperti kata dalam tempurung gitu. Jadi merasa bahwa ya sudah, ini sudah cukup baik gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau bandingkan di luar, kita masih jauh nih. Iya. Kalau kita mungkin ngobrol dengan tim kita, apakah kita sudah cukup baik? Sudah cukup baik, kita sudah di atas rata-rata nasional. Tapi kalau saya baca data ini, Pak Ya. Erwin ya, saya coba oret-oret ngumpulin beberapa data bahwa ini bicara Indonesia nih, tidak Ya. bicara Tegal. Ya, Indonesia Tapi umum kan ya. Tegal bagian dari Indonesia. bagaimana menghitung Indonesia gitu ya. Ya. Ini kita melihat SDM Indonesia dalam angka Human Capital Index. Ya. Di Asia Tenggara angkanya sebagai berikut: Singapura 88, Vietnam 67, Ya. Malaysia 62, Thailand 60, Indonesia 54. Prihatin ya, Pak. Artinya jika mengerjakan sesuatu dalam sehari, Iya. kita hanya bisa menyelesaikan 54 dari 100. Bahkan kita masih tertinggal dari negara yang sedang konflik seperti Palestina. Angka Human Capital Index Palestina itu 58. Kita kalah, Pak. Kita kalah. Padahal kita nggak perang. Ya, itu. Artinya apa sebenarnya? Iya. Kita kan merasa cukup ini. Sebenarnya kalau kita mau keluar, mau lihat di luar, kita jauh sebenarnya dari cukup. Tahun lalu saya diberi kesempatan untuk melihat pendidikan di Vietnam. Tahun lalu di dalam kegiatan Lemhanas. Ya. Nah, salah satu kita ditugaskan dari teman-teman Lemhanas itu ditugaskan untuk ke Vietnam untuk melihat bagaimana hitungan dari Lemhanas itu tahun 2030 itu kita akan kalah secara ekonomi dengan Vietnam. Itu kan belum tentu gitu. Ya. Nah, tentunya kita harus mengantisipasi dengan melihat, dan salah satu tugas ke saya itu adalah untuk melihat, mengkaji pendidikannya. Nah, dan memang kalau dilihat bagaimana pendidikan di Vietnam itu, kalau kita tidak merubah pola pendidikan kita memang bisa kalah secara ekonomi di tahun 2030. Ya. Dan secara hitungan, kajian Lemhanas juga, kalau kita sudah kalah di 2030 dengan Vietnam, nanti kita akan sulit sekali untuk balik lagi. mengejar ke Vietnam itu gitu. Nah, apa yang diajarkan di sana? Bahwa semua guru itu harus cukup paham dengan teknologi. Teknologi itu jangan diartikan bahwa pemahaman dengan alat-alat digital, bukan hanya itu. Yang disebut dengan teknologi itu kan memahami hasil dari teknologi, itu juga bagian dari teknologi. Ya. Nah, membaca hasil produk dari teknologi, itu juga dari pengertian dari teknologi. Ya. Proses mengajar kita kalau kita mau kaji di kelas, apakah sarana-prasarana yang ada di kelas dari dulu hanya itu dan sampai sekarang hanya itu? Mungkin iya. Ya. Mungkin dari sejak Nggak ada seperti perkembangan berada ya? di sekolah itu sampai hari ini, mungkin fasilitas di kelas ya masih hanya itu. Nah, belum ada perubahan ini. Terus mungkin kurikulum itu juga tidak mendesak guru-guru untuk bisa merubah perilaku dan mengenal apa yang perubahan yang dilakukan global, dunia luar, untuk bisa kita bawa di sini. Juga belum itu gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya, Bu, bahwa upaya apa yang dilakukan pemerintah, yang pertama tadi itu, memastikan mendorong bagaimana Dikbud hari ini lebih berperan aktif. Kalau kita terbatas dengan anggaran, kita bisa membawa anggaran dari luar dan mengajak NGO-NGO dari luar dan mengajak LSM dari luar, mengajak kampus-kampus dari luar untuk mengadakan pertukaran guru. Tahun lalu saya juga berkesempatan untuk pergi ke Jepang, bertemu dengan JICA, membahas tentang beasiswa bagi tamatan-tamatan S1, S2 kita untuk diberi kesempatan belajar di Jepang dari anggaran JICA. Dan JICA tidak pernah membatasi ternyata. Ya. Kenapa sedikit? Karena yang memohon juga sedikit. Kurang informasi mungkin. Iya, yang memohon sedikit, JICA menyampaikan. Kenapa kami hanya terdapat 3 atau 5 orang? Yang memohon segitu, Pak. Coba yang memohon itu lebih banyak. Kita akan bisa memberikan lebih banyak. Pertanyaan saya adalah, seberapa besar nih Dikbud untuk bisa memfasilitasi guru ke sana? Seberapa besar guru mencari ruang itu dan bersama-sama dengan Dikbud untuk bisa belajar keluar, melihat pola pendidikan itu untuk dibawa kemari. Itu yang paling utama, Bu, yang harus diperjuangkan saya pikir oleh Kabupaten Tegal, agar mulai tahun depan ada perbedaan ini. Kalau kita tidak pernah asing mendengar guru itu tiba-tiba belajar ke luar negeri, ya pertukaran pelajar, ikut seminar walaupun hanya 2 minggu, 3 minggu, kan
jarang kita mendengar itu. Tapi sebenarnya peluang itu cukup Peluangnya besar. ada ya. Kita yang tidak mengejar peluang itu gitu. Kita yang tidak mengejar peluang itu untuk mendapatkan itu. Selain faktor anggaran tadi yang saya sampaikan. Saya pikir itu yang menjadi catatan dan kita sedang bersama Bapeda. Bapeda kalau saya sudah cerita itu udah, waduh, masukkan lagi nah ini. Nah, harus ya harus memasukkan dalam program-program. Saya pikir itu PR yang pertama. Terus yang kedua tadi Yang terkait kedua soal bagaimana mendorong agar swasta ini bisa mengeluarkan CSR-nya. ya, CSR sudah pasti salah satunya selain masalah kesehatan, lingkungan juga pendidikan. Nah, kita sudah membentuk itu bersama Pak Sekda di tahun ini memperbarui untuk tim pengendali CSR ini. Ini baru kita revisi lagi dalam rangka karena memang CSR yang lama itu bahwa dari perusahaan itu lebih banyak menyalurkan sendiri. Nah, jadi mereka menyalurkan sendiri CSR-nya berdasarkan kebutuhan dari masyarakat yang ada di sekitar. Nah, maka dengan tim khusus yang kita bentuk ini, nanti kita memilah dulu bersama data yang ada di Bapeda, sebenarnya kebutuhan pendidikan itu berapa. Nah, itu yang kita harus ajukan ke teman-teman di perusahaan. Teman-teman di perusahaan setelah kita undang kemarin pun tidak ada masalah. Tapi mereka menyampaikan kepada kita kemarin itu, Pak Bupati, berapa persen sebenarnya yang harus kami sisihkan untuk dana pendidikan? Berapa persen yang kami harus sisihkan untuk dana lingkungan? Kalau sudah di ujung tahun itu tidak diberikan kepada kami wajib menjalurkan CSR kami menurut permohonan yang datang kepada kami. Jadi PR kita pun sebenarnya adalah untuk mampu menghitung sebenarnya kebutuhan CSR di pendidikan itu berapa, lingkungan itu berapa, sehingga dari seluruh total CSR itu kita bisa bagi. Dan itu sudah kita jalankan, sedang kita lakukan bersama tim tahun ini, yang di leading sektornya ada di Dinas Sosial, kebetulan CSR itu ada di sana gitu. Mudah-mudahan tahun depan apa menjadi harapan Ibu, bantuan CSR untuk di pendidikan bisa kita salurkan. Saya pikir gitu Pak Erwin. Terima kasih. Luar biasa. Iya. Jadi Amin. jadi siap-siap ya Bu, nanti berangkat ke luar negeri. Ini kan mimpinya PJ, nanti Bupati yang berikutnya seperti apa konsepnya yang harus didiskusikan kembali. Yang baik nanti tinggal dilanjutkan. Baik, Amin, mungkin amin, masih ada waktu ini Pak buat satu penanya lagi lah. Mumpung ada Pak PJ ini. Iya, Silakan. baik, silakan. Silakan Pak ya. Tolong sebutkan nama dan dari mana Pak? Luar negeri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sultan Aminuddin. Saya Ketua KKG Gugus Pangeran Diponegoro dari Kecamatan Pagerbaran. Yang pertama, ingin bertanya kepada Fasda dulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk tahun 2024, mulai dari April sampai September sudah membantu termasuk di kecamatan kami terkait dengan pendampingan peningkatan literasi numerasi. Kemudian yang saya tanyakan adalah setelah nanti tahun 2024 selesai, apa rencana Fasda pasca program Fasda Perubahan 2.0 selesai pada tahun 2024 ini? Kemudian yang kedua kepada Bapak Bupati, PJ Bupati, kebetulan saya sebagai Ketua KKG, selama ini untuk kegiatan KKG atau Pombel Gugus kami menggunakan iuran dana anggota, Bapak. Ya, dana anggota. Pertanyaan kami, apakah ada kemungkinan pemerintah daerah memberikan dukungan dana kepada komunitas belajar guru seperti KKG ataupun K3S agar kualitas program kerjanya lebih baik? Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Sultan. Pak PC tahan dulu ya, biar Pak Ahmad jawab dulu. Silakan Pak Ahmad. Tahun depan mau apa lagi nih? Terima kasih Pak Sultan. Untuk fase perubahan 2.0 sudah selesai. Banyak praktik baik yang sudah kami kumpulkan Pak Sultan. Dan program kami ke depan adalah yang pertama akan menyebar terlebih dulu Pak. Kita akan menyebarkan terlebih dahulu praktik-praktik baik kita selama fasilitasi. Baik yang seminar, pelatihan, sampai lesson study. Supaya apa? Untuk menginspirasi teman-teman guru yang tidak kebagian gitu Pak. Karena kita kan sekolah mitranya cuma terbatas gitu. Jadi menginspirasi teman-teman guru supaya bisa untuk berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi sampai oleh Pak Sultan juga agak nyempet Pak. Karena kita itu punya pandang ke depan Pak. Itu akan merangkul semua komunitas belajar Pak.
Jadi sasaran bukan satu guru, tapi kita itu FASDA itu sasarannya adalah kompleks belajar di Kabupaten Tegal ini. Jadi yang kita intervensi itu bukan satu sekolah, satu guru, tapi kita adalah kompleks belajar yang terdiri dari beberapa sekolah. Itu rencana kami. Dan selanjutnya jika kita punya kesempatan, tadi CS dan sebagainya Pak, kita itu punya planning akan mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dari pihak dinas maupun dari pihak swasta yang bisa kita ajak kerjasama. Itu 3 poin yang sudah kami siapkan untuk tahun 2025 ini. Itu Pak Sultan. Terima kasih Pak Ahmad. Nah, tadi Pak PJ sebenarnya sudah dijawab ya. Tadi di awal kan Pak PJ sudah mengungkapkan, ini pemerintah ini sebenarnya punya anggaran yang bisa mungkin untuk diberikan untuk kegiatan-kegiatan. Nah, ini tadi Pak Sultan nanya, mungkin nggak sih ada anggaran yang bisa dikucurkan untuk komunitas-komunitas seperti ini? Sangat mungkin sebenarnya. Ya. Kita memasukkan permohonan anggaran itu, kalau menurut saya saat ini untuk kegiatan seperti itu ada 2 pintu sebenarnya. Yang pertama dari Musrenbang, atau yang kedua dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita, dari Dinas Dikbud kita. Pertanyaannya apakah ini sudah pernah dimasukkan atau tidak? Ya. Kalau belum kan berarti harus dimasukkan sebenarnya. Nah, kalau tidak ya wajar, berarti tidak menjadi fokus perhatian teman-teman yang ada di Bapeda karena belum dimasukkan. Walaupun setelah dimasukkan nanti, tentunya sangat tergantung besar tidaknya anggaran. Kalau besar mungkin tidak akan bisa dipenuhi semua, karena kan untuk membangun Kabupaten Tegal ini, persentase untuk pendidikan berapa, kesehatan berapa, fasilitas pembangunan sarana umum berapa, itu kan harus dibagi-bagi. Nah, dari total persentase kita itu dibagi dengan berapa total anggaran kita, itulah yang harus diberikan untuk pendidikan. Nah, nanti kita akan tentukan skala prioritas mana yang menjadi penting untuk bisa mendukung kegiatan dari FASDA ini, supaya di forumnya ini nanti bisa benar-benar mendapatkan bantuan anggaran kegiatan ini. Saya pikir sangat mungkin, tinggal menyiapkan. Siapa yang menyiapkan ini? Apakah bersama Tanoto Foundation untuk menyiapkan ini, atau dari rekan-rekan dari guru yang dalam komunitas ini yang menyiapkan? Masukkan melalui Musrenbang atau masukkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya pikir kita akan support itu. Jangankan itu, saya pikir hari ini kegiatan-kegiatan kebudayaan pun tersupport hari ini. Membuat fasilitas-fasilitas teman-teman di kebudayaan seni juga tersupport di Dikbud gitu. Apalagi ini, hanya ada tidak forumnya yang hari ini bukan hanya berbicara tentang ruang lingkup di situ belajar, tapi bagaimana mencari atau mencukupi kebutuhan anggaran yang ada. Kuncinya apapun yang mau kita bangun, saya pikir anggaran yang cukup dan kolaborasi yang tidak bekerja sendiri. Itu yang tetap dijaga ritme itu, supaya pikir kita akan bisa dorong itu. Saya nggak tahu apakah kalau dimasukkan sekarang kita masih bisa dapat di 2025 di perubahan atau tidak, tapi biarnya kan harus memasukkan dulu untuk bisa pemerintah nanti bisa membantu anggaran kegiatan ini. Saya pikir bisa, sangat bisa ya. Ya, terima kasih Pak. Berarti nanti mungkin mudah-mudahan tahun depan 2025 pemerintah lewat Dinas Dikbud sudah bisa menyiapkan juknis agar kami nanti di setiap KKG itu mendapatkan biaya untuk kegiatan kami sehingga kami bisa lancar, demikian Pak. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Kayaknya habis ini pulang dari sini langsung bikin proposal ya. Langsung. Hadirin semua, jadi waktu juga Pak yang membatasi kita, tapi sebelum kita tutup, saya ingin closing statement dulu dari semua narasumber. Mungkin diawali dari Bu Siti dulu Bu. Mungkin ada harapan atau apa yang mau disampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement dari saya, jadi guru janganlah kagetan, karena pembelajaran itu bersifat dinamis. Jadi jadilah guru yang inovatif, kreatif, agar kualitas mutu pendidikan lebih menarik. Wah. Pak Ahmad silakan. Kalau saya kolaborasi Pak, jadi kolaborasi sangat penting. Apapun yang akan kita laksanakan, pendidikan itu harus bersatu Pak. Jadi kolaborasi sangat penting dan sangat, kalau kita guru kuat, maka Indonesia akan hebat, gitu Pak. seperti tagline kita ya. Seperti tagline kita. Terakhir Pak PJ, mungkin menutup ada harapan, himbauan atau apapun pada warga Tegal dan semua yang menyaksikan. Yang pertama saya berterima kasih kepada Tanoto Foundation ini yang sudah hadir terus bersama pemerintah Kabupaten Tegal untuk bersama-sama membangun peningkatan kualitas
guru dan pendidikan di Kabupaten Tegal. Kemudian terima kasih juga nih untuk seluruh guru nih, ya Bu Siti dan teman-teman yang sudah guru itu kan tanpa tanda jasa, ini ikhlas terus mau melihat terus apa yang menjadi kebutuhan pendidikan saat ini, terus berniat untuk terus memperbaiki, meningkatkan kapasitas guru. Hadir pun Tanoto Foundation, hadir pun begitu banyak NGO. Kalau niat dari guru tidak ingin untuk terus meningkatkan kompetensi diri, ya saya pikir itu percuma. Tetapi hari ini saya melihat bahwa itikat seluruh guru di Kabupaten Tegal itu sudah luar biasa. Hadirnya Tanoto Foundation makin menyempurnakan niat tadi untuk mencapai sesuatu yang baik. Saya yakin insya Allah bahwa pendidikan di Kabupaten Tegal ini akan jauh lebih baik. Demikian. Terima kasih Pak Wisnu. Baik, pemirsa, tamu undangan hadirin semuanya, itu tadi obrolan seru kita dalam Ngopi Gayeng, Ngobrol Pintar bersama Guru Jateng. Tadi sudah ada banyak inspirasi yang sudah diberikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Dr. Agustiarsah SSIT SHMP PJ Bupati Tegal. Kemudian ada Pak Ahmad Jazuli SPD SD Fasilitator Daerah Tanoto Foundation, dan juga Ibu Siti Rohyani SPD Guru SDN Karangdawa 03. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa memberikan inspirasi pada kita semua sehingga pendidikan dimanapun itu bisa lebih baik lagi. Amin. Baik, kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah.